Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini Rabu 1 Februari 2023. Jajaran Forkompimda Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh PJ Bupati Aceh Tenggara yaitu Bapak Dr. Andes Syakir MSI melaksanakan kegiatan sidak di Pasar Terpadu atau akrab disapa dengan Pajak Pagi Kabupaten Aceh Tenggara. Bagaimana dan apa saja yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Pasar Terpadu di Kabupaten Aceh Tenggara? Mari saksikan liputan kami berikut. Sidak pasar untuk pengendalian bahan pokok dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tenggara. Sidak ini merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Mengingat bahwa kondisi saat ini dunia global sedang terjadi inflasi, khususnya Indonesia, keadaan inflasi masih terkendali. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara juga tergolong stabil. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkewajiban untuk mensidak harga dan ketersediaan bahan pokok, salah satunya di Pasar Terpadu atau akrab disebut dengan Pajak Pagi Kabupaten Aceh Tenggara. PJ Bupati Aceh Tenggara, Dr. Andes Syakir MSI, beserta jajaran Forkompimda Aceh Tenggara langsung berinteraksi dengan masyarakat, para pedagang di pasar, untuk mengetahui harga bahan pokok dan ketersediaannya. Seluruh harga yang disidak mulai dari cabai, beras, sayur, dan bahan pokok lainnya yang masih dalam keadaan stabil. PJ Bupati Aceh Tenggara berharap untuk para pedagang agar kestabilan harga ini bisa terus terjaga dan mengharapkan masyarakat untuk terus berbelanja ke pasar tradisional guna untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat pula, sekaligus untuk pengendalian inflasi. Dalam kesempatan itu pula, PJ Bupati Aceh Tenggara beserta jajaran mengunjungi gudang Bulog Kutacani untuk melihat stok beras yang ada di gudang Bulog Kutacani dan menanyakan harga eceran terendah untuk menyesuaikan harga pasar, dan didapati kondisi Aceh Tenggara dalam ketersediaan bahan pokok dan harga pasar saat ini masih terkendali. Dari Kutacani, tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Pertama kami sampaikan bahwa kegiatan kita ini adalah bagian dari arahan dari pemerintah pusat, Bapak Presiden dan Pak Mendagri, kemudian dari jajaran juga kementerian lembaga lainnya, termasuk dari Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, bahwa kondisi saat ini di dunia global, bahwa kondisi terjadinya inflasi. Nah, di Indonesia khususnya inflasi ini alhamdulillah sampai sekarang bisa terkendali. Nah, di kita, di daerah juga alhamdulillah kita lihat perkembangannya sampai saat ini masih stabil. Artinya tidak ada hal-hal yang boleh katakan terjadi fluktuasi yang deviasi yang tinggi dan hal yang mengkhawatirkan di lapangan. Nah, beberapa dari kegiatan itu salah satunya adalah kita diminta untuk mensidak harga termasuk dalamnya. Nah, kita sudah ambil sampel dari beberapa, salah satunya adalah di pasar sayur tadi, misalkan ada harga cabai. Nah, di posisi harga cabai kita, kalau kita lihat tadi memang ada variasi ya di beberapa tempat, tapi kita lihat juga ada yang posisi harga 35.000 per kilo cabai merah tadi. Nah, artinya kondisinya ini masih posisi stabil ya harganya. Yang kedua juga kita lihat misalkan beras tadi untuk premium kita lihat per kilonya masih berkisar antara 11.600 atau sampai dengan 12.000. Kalau kita lihat dengan harga harian yang selama ini dilaporkan, harganya juga berkisar seperti itu. Dan ini masih di bawah rata-rata nasional ya, Pak Kadis. Nah, ini tentu perlu kita tinjau terus, kita pantau terus, dan perlu kita lakukan semacam sidak sehingga harga komoditi, terutama 20 komoditi yang menjadi pantauan dari harga untuk inflasi daerah yang juga dipantau oleh teman-teman BPS, ini kalau kita di Aceh Tenggara khususnya masih dalam keadaan stabil. Ini salah satu tugas kita untuk mengecek itu. Dan kita mengharapkan, menghimbau kepada
masyarakat dan juga kepada pedagang. Tentunya suasana-suasana seperti ini terus terjaga, dan pedagang kita mengharapkan juga bisa istilahnya menjual harga produk komoditi ini dalam kondisi stabil, dan walaupun mungkin disampaikan tadi ada dalam kondisi-kondisi tertentu seperti waktu tahun baru yang harganya agak sedikit melonjak, tapi itu pun tidak lama. Nah, ini kita berharap berhimbau juga kepada masyarakat untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional ini sekaligus untuk meningkatkan atau memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita yang mengelola atau yang berjualan di pasar-pasar tradisional, sehingga ini juga bagian dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Aceh Tenggara sekaligus dalam pengendalian inflasi daerah. Alhamdulillah tadi informasi yang kita terima, kita cek beberapa sampel, baik sayur mayur, kemudian ikan, kemudian beras, stoknya mencukupi dan tidak ada keluhan tadi saya lihat. Dan mereka menyampaikan setiap hari masuk stok, dan juga perputarannya juga agak lumayan tinggi. Biasanya kalau perbedaan harga ini kita lihat satu mungkin stok yang lama atau juga lokasinya. Biasanya kalau yang agak murah itu biasa lokasinya dekat dengan terminal atau dekat dengan tempat ngetemnya beca atau mobil. Jadi mungkin tidak lagi mengangkat, langsung bergeser aja seperti itu. Jadi wajar Pak ya? Biasanya kalau stoknya lagi banyak atau barangnya baru dia lebih murah. Kita hari ini pertama mengecek ya stok beras yang ada di gudang Bulog. Nah, alhamdulillah informasi kita terima di Kepala Bulog tadi, kondisi yang harus ada 75 ton ya. Itu ada di beberapa gudang terpenuhi. Nah, ini dan juga informasi dalam waktu dekat akan masuk stok 50 ton lagi ya. 50 ton hari ini. Hari ini akan masuk 50 ton lagi. Nah, termasuk kita cek harga eceran terendah untuk yang premium. Beliau sampaikan tadi 13.500. Nah, kita bisa membandingkan tadi dengan yang di pasar. Di pasar kita temukan tadi ada yang 11.600 dan 12.000. Artinya ada posisi angka headnya itu masih masuk dalam toleransi. Nah, artinya kondisi harga beras premium di kita di sini di Aceh Tenggara dalam kondisi berarti terkendali atau masih di bawah harga head. Dan ini menjadi catatan bagi kita bersama kami di Forkopimda, karena selalu diminta informasi data dari jajaran masing-masing ini. Pak Kapolres juga diminta oleh Pak Kapolri, Pak Dandi diminta oleh Panglima TNI, Kajari juga diminta dari Kejaksaan Agung, dan kami juga diminta dari Kemendagri. Nah, artinya hari ini salah satu kenapa kita bersama dengan Forkopimda adalah dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Salah satu juga komoditinya adalah terkait dengan beras premium. Nah, ini tentu komoditi 20 komoditi ini sebenarnya menjadi data yang selalu disampaikan oleh BPS. Nah, kita bawa aja nih BPS nih. Ya, beliau yang suka menjadi pencatat dan selalu menyampaikan data, dan beliau juga menjadi wali data ya. Wali data apa? Pembina, Pak. Pembina ya? Wali Kominfo, Pak. Wali Kominfo. Pembina data ya. Sehingga selalu data-data terkait dengan 20 komoditi yang menjadi objek dari inflasi daerah bisa terus terpantau, dan alhamdulillah untuk kondisi Aceh Tenggara saat ini masih terkendali. Ya, saya rasa semua sesuai dengan harapannya, karena tidak ada yang mengkhawatirkan dan stok semua aman. Hal-hal lain yang sifatnya dinamika di lapangan masih dalam batas-batas toleransi. Jadi dihimbau untuk rekan-rekan baik pengusaha ataupun distributor ini tetap berkoordinasi dan sama-sama menjaga stabilitas. Karena ini memang harus kita pantau bersama. Semua harus ikut cawe-cawe ini, harus underpenny semuanya. Ya, cukup alhamdulillah ya, kita mengucapkan puji syukur. Di wilayah Aceh Tenggara ini masalah pasar sembako tentang dikaitkan dengan masalah inflasi kita masih standar, tidak ada menjadi masalah. Stok-stok pun sembako juga ada masalah. Jadi kita dari pihak TNI kita melakukan pendampingan apa yang seperti dicanangkan oleh pimpinan kita untuk membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas nasionalnya. Kami bersyukur dikunjungi oleh Pak Forkopimda. Dapat kami sampaikan bahwa Bulog Kota Jane itu akan mendatangkan beras impor dari Medan
700 ton yang kita harapkan dalam seminggu ini masuk semua ke sini. Jadi untuk ketersediaan beras medium saya rasa itu cukup untuk sampai distribusinya kan kita menjual dengan sistem SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu yang kita pasok ke pasar-pasar yang di pajak pagi, sama ada kita outlet binaan kita. Jadi kita sebar luaskan ke mereka semua dengan kontrol. Ya kita harapkan dari unsur Muspida juga, dari unsur Satgas Pangan mengontrol itu supaya harganya tidak melebihi.